Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Adim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tanpa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, informasi berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, yang akan bertindak sebagai imam dan khatib ialah Al-Ustaz Bagus Setiawan, dan bertindak sebagai muadzin oleh Pak Tudang Solihin. Dan waktu Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 11.57. Informasi yang kedua berkaitan dengan keuangan dan operasional masjid. Jumat 30 Agustus 2024, pemasukan saldo minggu lalu 491.997 rupiah. Kotak amal 1.000.000 rupiah. Total keseluruhan 1.492.997 rupiah. Pengeluaran operasional peribadatan sebesar 1 juta rupiah. Sarana prasarana sebesar 2.225.000 rupiah. Total 1.225.000 rupiah. Saldo 267.997 rupiah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para jamaah sekalian. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita, menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa di masa lalu, dan menjadi rezeki yang berkah. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal dan berkah, yang mudah dan tidak menyulitkan, agar kita senantiasa bisa berbagi. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kami menghimbau kepada jamaah sekalian yang saf depannya masih kosong, harap diisi terlebih dahulu. Ruang utama ada di lantai 1 dan 3, dan bisa juga memakai samping di luar masjid. Dan terkhusus lantai 3 di luar diperuntukkan kepada jamaah anak-anak. Dimohon selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung agar menonaktifkan handphone, tenang dan menyimak apa yang khatib sampaikan, terkhusus bagi jamaah anak-anak. Masjid Al-Adim dan Ukhuwah Project menyediakan pembagian Jumat berkah dan akan dibagikan setelah 10 menit setelah sholat. Dan kepada jamaah yang ingin menginfakkan sedekah Jumat berkah, bisa dengan menyalurkan melalui transfer Bank BSI 7188052888 atas nama Ukhuwah Project. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan cara kita mengamalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, serta dengan cara meninggalkan seluruh apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang atas kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan dunia ini, kebanyakan orang pernah mengalami yang namanya penyesalan. Mungkin kita pun juga termasuk seseorang yang pernah mengalami penyesalan ini. Penyesalan itu terjadi karena beragam sebab. Salah satu sebabnya adalah karena kehilangan peluang atau terlewatnya kesempatan emas. Contohnya investasi tanah. Beberapa belas tahun yang lalu harga tanah masih cukup murah. Mungkin salah satu dari kita ketika itu punya uang yang cukup untuk membeli tanah yang lumayan murah. Namun karena berbagai pertimbangan kita tidak jadi untuk membelinya. Saat ini kita lihat ternyata harga tanah tersebut telah melambung tinggi berlipat-lipat dibanding dahulu. Menyesal kita, mengapa dahulu tidak menabung tanah. Penyesalan seperti itu sekalipun cukup menyakitkan hati, namun sebenarnya penyesalan seperti itu masih bisa kita perbaiki. Yang penting ada dana. Semahal apapun tanah, jika kita masih memiliki uang, maka masih bisa untuk membelinya. Kemudian kita menginvestasikannya. Toh beberapa belas tahun ke depan harga tanah tersebut akan naik lagi.
Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah bentuk penyesalan dalam urusan duniawi. Masih berpeluang diperbaiki. Namun jemaah, ada satu jenis penyesalan yang tidak akan pernah berguna lagi. Karena tidak mungkin kita untuk bisa memperbaikinya, yaitu penyesalan seorang hamba di hari kiamat kelak. Penyesalan seorang hamba di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sekali-kali tidak. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Rabb-Mu dan malaikat berbaris-baris. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat baginya. Lalu ia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk kehidupan akhiratku ini. Quran surat Al-Fajr ayat 21-24. Jemaah, ayat-ayat tadi sedang membahas salah satu kejadian di hari kiamat, yaitu dikoncangkannya bumi tempat kita berpijak secara terus-menerus hingga seluruh yang di atas bumi hancur. Kemudian bumi menjadi rata serata-ratanya. Tidak ada lagi gunung, apalagi bangunan. Di tempat yang teramat luas itulah para manusia dan jin semuanya akan dikumpulkan. Lalu para malaikat turun secara berangsur per langit. Malaikat penghuni langit pertama turun berbaris di shaf yang pertama. Penghuni langit yang kedua turun di shaf yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh, hingga terbentuklah 7 shaf, yang mana 7 shaf ini mengelilingi manusia dan jin di tengah-tengahnya. Semua terkepung tanpa ada celah sedikit pun untuk melarikan diri. Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala datang untuk memberi keputusan, mengawali proses hisab dan penimbangan amal. Lalu neraka didatangkan. Saat itu para manusia melihat neraka yang menyala-nyala. Ketika itulah membuncah kesedihan dan penyesalan yang maha dahsyat. Ketika itulah penyesalan yang sebenarnya. Namun penyesalan itu tidak ada gunanya. Ia menyesal mengapa tidak sholat dengan benar, menyesal mengapa enggan membayar zakat, menyesal mengapa malas untuk membaca Al-Quran. Ia menyesal mengapa dahulu dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Menyesal mengapa tidak mendidik anak dan istri secara benar. Mereka menyesal mengapa tidak menunaikan amanah pekerjaan dengan baik. Menyesal mengapa tidak segera bertaubat dari dosa
dan maksiat. Namun itu penyesalan-penyesalan yang tidak berguna. Sebab penyesalan tersebut tidak mengubah nasib dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, bahkan jika kita memiliki emas sebesar bumi pun, ketika kita ingin menggunakannya untuk menebus siksa Allah Subhanahu wa taala, maka tebusan tersebut akan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih." Sungguh orang-orang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas penuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penyesalan yang bermanfaat, penyesalan yang berguna adalah penyesalan saat nafas masih di kandung badan. Penyesalan ketika malakul maut belum datang menjemput. Sesenja apapun usia seseorang, dia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan setan meracuni pikiran kita dengan bisikan, "Kamu sudah telat untuk menjadi manusia baik. Umurmu sudah terlalu tua. Dosamu telah terlampau banyak. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampunimu." Maka nyahkanlah bisikan-bisikan setan tersebut. Sungguh Allah Subhanahu wa taala selalu setia menanti taubat para hambanya di siang maupun di malam hari tanpa henti. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang melakukan maksiat pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat pada malam harinya, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Maka jemaah, mari menyesali kekurangsholihan kita di masa lampau dan kita perbaiki pada masa yang akan datang. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, maka manfaatkanlah umur ini, manfaatkanlah kesempatan ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti
akan datangnya hari penyesalan itu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda dan memerintahkan kepada kita untuk bersegera melakukan amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian dalam melakukan amal kebajikan. Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Fa innal yawma 'amalun wala hisab, wa ghadan hisabun bila amal." Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, hari ini adalah hari di mana manusia beramal tanpa dihisab. Namun besok akan datang hari di mana manusia dihisab dan sudah tidak bisa lagi untuk beramal. Maka jemaah, manfaatkanlah waktu ini selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nyawa, masih memberikan kita kesehatan, maka perbanyaklah amal hingga nanti ketika datangnya hari di mana kita tidak bisa beramal, kita tidak menyesal akan terlewatnya hari-hari ini. Di hari Jumat ini, marilah kita banyak-banyak beramal dengan melakukan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu amalan yang dianjurkan pada hari ini adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil bariyah wa azkal bashariyah Muhammad bin Abdullah sahibil hawdi wasyafa'ah. Faqad amarakum bidzalika fi qawlihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma munzil kitab mujriyas sahab hazimil ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Istaqim wa'tadil sawu subuh bagaimana tersedia subuh di dalam salat. Yang masih kosong harus diisi lagi. Seperti itu. Allahu akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.